Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada mata kuliah pengantar robotika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Jakarta, STI Danga. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teknik pemrograman robot. Pemrograman robot menggunakan berbagai macam bahasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bahasa C. Struktur pemrograman. Salah satu bahasa pemrograman yang banyak dipergunakan dalam robotika adalah bahasa C. Struktur penulisan bahasa C pertama adalah header, kedua deklarasi konstanta global atau variabel, ketiga fungsi dan prosedur, dan keempat adalah program utama. Secara umum, pemrograman C paling sederhana dilakukan dengan hanya menuliskan program utamanya saja, seperti diperlihatkan pada gambar berikut. Jadi hanya menuliskan void main void. Tipe data yang ada pada bahasa C. Pertama adalah tipe bit, itu size-nya atau 1 bit ya. Range-nya 0 dan 1. Kemudian ada lagi karakter, itu bitnya 8, range-nya min 128 sampai 127. Kemudian ada unsigned karakter, bitnya ukurannya ada 8 bit, range-nya 0 sampai 255. Kemudian signed karakter, itu bitnya 8, range-nya min 128 sampai 127. Kemudian ada integer, ya. Integer ini, jadi ini saya sudah ya, bitnya 16, range-nya min 30.768 sampai 32.767. Kemudian short integer, size-nya ada 16, range-nya min 32.768 sampai 32.767. Kemudian unsigned integer, size-nya ada 16, range-nya 0 sampai 65.535. Kemudian signed integer, bitnya juga 16, range-nya antara min 32.768 sampai 32.767. Kemudian ada long integer, ini bitnya ada 32, ini range-nya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada sekitar min 2 miliar sampai 2 miliar lebih ya. Kemudian unsigned long integer juga sama ya. 0 sampai dengan sekitar 4 miliar lebih. Kemudian signed long integer min 2 miliar lebih sampai 2 miliar lebih. Kemudian float ini plus minus 1,175 kali 10 pangkat min 38 sampai dengan plus minus 3,4 kali 10 pangkat 38. Kemudian double ada 1,175 kali 10 pangkat min 38 dan plus minus 3,4 kali 10 pangkat 38. Itu adalah tipe data. Kita lihat penulisan konstanta dalam bahasa C. Yang pertama adalah integer ya. Itu dapat dituliskan dengan format desimal. Contohnya adalah 1001234. Kemudian ada biner, itu dengan awalan 0B. Contohnya adalah 0B 10101. Kemudian hexadesimal dengan awalan OX. Contohnya adalah 0xFF. Dan oktal dengan awalan O, yaitu O777. Ada lagi unsigned integer dituliskan dengan diakhiri U. Misalkan adalah 10000U. Long integer ditulis dengan akhiran L.
Contohnya 99L. Kemudian unsigned long integer ditulis dengan akhiran UL. Contohnya adalah 99UL. Dan floating point ditulis dengan diakhiri F. Label, variabel, dan fungsi dalam bahasa C. Identifikasi label, variabel, dan fungsi dapat berupa huruf A, B, C, D sampai dengan Z, huruf besar, tapi bisa juga A, B, C, D, Z-nya menggunakan huruf kecil. Kemudian angka dari 0 sampai dengan 9 dan karakter underscore. Seperti ini contohnya. Nah, dimulai dengan huruf atau karakter underscore. Case insignifikan yaitu huruf besar dan kecil itu dibedakan dalam penulisan. Komentar diawali dengan tanda miring dan bintang dan diakhiri dengan tanda bintang garis miring. Sedangkan komentar satu baris bisa dengan tanda garis miring 2 kali seperti ini ya. Ini contohnya adalah seperti ini. Penulisan komentar atau ini komentar multibaris seperti ini tulisnya. Atau bisa juga tulisnya seperti ini ya. Nah, reserved keyword ya. Jadi ini beberapa kata yang digunakan pada bahasa C dan kita tidak bisa menggunakannya misalkan untuk variabel atau kata-kata ya, karena ini sudah digunakan dipakai. Misalkan ada break, bit, case, karakter ini, konstanta, continue, ada defaultnya, ada do, double, EEPROM, else, ada enum, ada extern, kemudian flash, lalu float, for, funQueue, goto, if, inline, integer, interrupt, long, register, return, sort, lalu sign, size of, sfrb, sfrw, lalu ada static, struct, switch, type def, onion, unsigned, void, volatile, while, dan lainnya. Kemudian ini ada operator. Operator adalah suatu instruksi pasti mengandung operator dan operan. Operan adalah variabel atau konstanta yang merupakan bagian pernyataan. Operator adalah suatu simbol yang menyatakan operasi mana yang akan dilakukan oleh operan tersebut. Contoh operator dan operan. Misalkan C sama dengan A ditambah B. Ya. Maka di sini ada 3 operan, yaitu A, B, dan C. Dan ada 2 operator, yaitu operator sama dengan dan operator plus. Tipe operator. Pertama ini, operator yang beroperasi pada satu operan, misalkan min n. Kedua seperti ini ya, binary. Operator yang beroperasi pada 2 operan, misalkan A dikurang n. Lalu ada ternary operator yang memerlukan 3 atau lebih operan, misalkan A sama dengan B kali C ditambah dengan D. Lalu aritmetika pada bahasa C ya. Ini ada simbol ya, simbol penjumlahan seperti ini. Contohnya adalah C sama dengan A ditambah dengan B atau N sama dengan N ditambah 2. Kemudian ada pengurangan seperti ini. Itu contohnya dituliskan C sama dengan H dikurang B atau N sama dengan N-2. Kemudian ada aritmatika kenaikan ya atau increment sama dengan dituliskan dengan plus I. Itu sebetulnya sama dengan operasinya I sama dengan I ditambah
1. Ada lagi penurunan, decrement, terus seperti ini, minus I sama dengan I sama dengan I-1. Kemudian ada perkalian, terus seperti ini simbolnya, C sama dengan A kali B, atau N sama dengan N kali 2. Kemudian adalah pembagian terakhir. Ini contohnya adalah C sama dengan A dibagi B, dan N sama dengan N dibagi 2. Kita lanjutkan aritmatika. Lalu ada simbol seperti ini, persen, itu contohnya sisa. A persentase B, itu sama sisa ya. Ini menghasilkan sisa dari pembagian A dan B bilangan bulat ya. Kemudian ada seperti ini, sama dengan ya, A sama dengan B, itu artinya pemberian nilai. Lalu ada plus sama dengan, itu A plus sama dengan 2. Jadi penambahan suatu nilai pada suatu variabel yang sudah ada sebelumnya. Ini sama dengan A sama dengan A ditambah 2. Lalu simbol seperti ini, minus sama dengan, contohnya A min sama dengan 2. Ini pengurangan suatu nilai pada suatu variabel yang sudah ada sebelumnya. Operasinya seperti ini sebenarnya. A sama dengan A dikurang 2. Lalu seperti ini, A dikali B. Pengalian suatu nilai pada suatu variabel yang sudah ada sebelumnya. Jadi seperti ini. Kemudian ada yang seperti ini, pembagian ya. Pembagian dari suatu nilai pada suatu variabel yang sudah ada sebelumnya. Ini operasinya sama dengan A sama dengan A dibagi 2. Kemudian seperti ini, persen dan minus sama dengan, contohnya ini, A dibagi sama dengan 2. Jadi sisa dari suatu nilai pada suatu variabel yang sudah ada sebelumnya yang dibagi oleh nilai atau variabel lain. Itu sama dengan seperti ini operasinya. Dan terakhir adalah seperti ini, pointer. Menunjukkan isi dari pointer. Kemudian simbolnya, simbol. Nah, ini ada simbolnya seperti ini. Contoh penulisannya adalah seperti ini. Ini artinya adalah logika sama dengan digunakan untuk pembanding, menghasilkan nilai true jika A sama dengan B. Kemudian simbol seperti ini, contohnya seperti ini ya, if, seperti ini. Ini artinya tidak sama dengan, menghasilkan nilai true jika A tidak sama dengan B. Kemudian seperti ini simbolnya, contohnya if, ini lebih kecil A lebih kecil B. Ini logika lebih kecil dari, menghasilkan nilai true jika A lebih kecil dari B. Ya. Kemudian ada simbol seperti ini. Contohnya seperti ini ya. If A lebih besar B. Ini adalah logika lebih besar dari, menghasilkan nilai true jika A lebih besar dari B. Kemudian ada yang ini, tanda seru, itu if tanda seru A ya. Ini artinya not, ya, not. Atau seperti ini, contohnya seperti ini ya operasinya. Itu adalah logika N. Dan terakhir adalah simbol ini, contohnya seperti ini, if. Itu adalah logika OR. Kita lanjutkan manipulasi bit. Manipulasi bit, simbolnya seperti ini ya. Ini adalah simbol komplement. Jadi misalkan A sama dengan komplement B. A sama dengan komplement B. Maka kalau B-nya, bitnya adalah 1100, 1100, maka komplemennya menjadi 0011 ya. Jadi 1 menjadi 0, 0 menjadi 1. Kemudian simbol seperti ini, dan contohnya adalah C sama dengan A dan B, itu adalah operasi N, dan
bitnya itu misalkan A sama dengan 100, 1100, B adalah 1001, maka C adalah 1000. Jadi kalau 1 dengan 1 menghasilkan 1, 1 dengan 0 menghasilkan 0, 0 dengan 0 menghasilkan 0. Kemudian simbol seperti ini adalah simbol OR ya, contohnya C sama dengan A OR B. Ini kalau misalkan A-nya adalah 1100, jadi kalau di bit A misalkan ada 1, di-OR-kan dengan bit B 1, menghasilkan bit C 1. Kemudian bit A-nya 1, bit B-nya 0, menghasilkan nilai C 1. Kalau bit A-nya 0, bit B-nya 0, hasilnya 0. Dan kalau bit A-nya 0, B-nya 1, hasilnya adalah 1. Seperti itu. Lalu simbol seperti ini adalah XOR. C sama dengan A XOR B. Misalkan kalau A sama dengan 1100, B sama dengan 101, maka C adalah 0101. Jadi kalau di bit A-nya 1, bit B-nya 1, A XOR B, maka hasilnya 0. Kalau A-nya 1, lalu B-nya 0, maka C-nya 1. Kalau A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0. A-nya 0, B-nya 1, maka C-nya akan bernilai 1. Kemudian ada simbol seperti ini. Ini adalah contohnya C seperti ini ya. Ini shift left, jadi geser ke kiri. Misalkan ada geser ke kiri sejauh n bit ya. Misalkan ada bit A sama dengan 1101 dengan n sama dengan 2, jadi geser. Maka hasilnya adalah 110100. Ada lagi simbol seperti ini, contohnya ini ya. Jadi shift right, jadi manipulasi bit menggeser ke kiri sejauh n bit. Misalkan A adalah 11010 dengan n sama dengan 2, maka C-nya menjadi 0110. Lalu percabangan pada bahasa C. Yang pertama adalah if then ya. Ini pernyataan akan dijalankan jika kondisi terpenuhi. Jadi ini seperti ini. If kondisi pernyataan. Contohnya if A lebih kecil dari 0x50, lalu port C sama dengan 0x55. Ini port C ya. Akan dikirim data 0x55. Lalu ada if then else. Ini pernyataan A akan dijalankan jika kondisi terpenuhi dan pernyataan B akan dijalankan jika kondisi tidak terpenuhi. Ininya seperti ini. If kondisi pernyataan A, else pernyataan B. Contohnya seperti ini kalau di if A lebih kecil 0x50, port C 0x55, else port C 0x44. Lalu percabangan lainnya adalah switch case ya. Jadi digunakan jika terjadi banyak percabangan. Struktur penulisan pernyataan ini adalah sebagai berikut. Jadi lihat switch ekspresi, lalu case konstanta, pernyataan 1, lalu break. Lalu case konstanta 2, pernyataan 2, lalu break. Seterusnya sampai case konstanta n, pernyataan n, lalu break ya. Contohnya misalkan switch A, case 1, port C 0x01, maka terus break. Case 2, port C 0x02, break. Case 3, port C 0x03, lalu break.
Kemudian ada perulangan for ya. For mulai formatnya seperti ini ya. Mulai, lalu ada kondisi, lalu penambahan atau pengulangan, lalu pernyataan-pernyataan. Program akan melakukan perulangan 50 kali, yaitu dari 1 hingga 50 dengan penambahan 1, jadi I++. Lihat port aritmatika. Hasilnya port C akan dikirim data 1, kemudian data 248. Ini contoh seperti ini. A sama dengan 1, for I sama dengan 1, I lebih kecil dari 5, I++. A sama dengan A kali 2, port C, A. Perulangan lainnya adalah while ya. Bentuknya seperti ini. While kondisi pernyataan-pernyataan. Jika kondisi memenuhi bernilai true, maka pernyataan-pernyataan di bawahnya akan dijalankan hingga selesai. Kemudian akan menguji kembali kondisi di atasnya. Contohnya seperti ini ya. Pengulangan lainnya adalah do while. Jadi do, pernyataan-pernyataan, while, kondisi. Bentuk perulangan ini kebalikan dari while do, yaitu pernyataan dilakukan terlebih dahulu, kemudian diuji kondisinya. Contohnya seperti ini nanti. I sama dengan 1, A sama dengan 1, do, A sama dengan A kali 2, port C sama dengan A, I++, while I lebih kecil dari 5. Lalu konversi pola. Jadi seperti ini. Persen 0, jadi menampilkan bilangan oktal bulat. Kalau ini menampilkan bilangan bulat positif. Persen X menampilkan bilangan heksadesimal bulat. Persen U menampilkan bilangan desimal tanpa tanda. Persen F menampilkan bilangan pecahan. Persen I menampilkan bilangan integer. Persen menghasilkan karakter yang ditunjukkan sebagai bilangan ASCII. Prosedur dan fungsi. Seringkali dalam suatu program kita menemukan kelompok instruksi untuk suatu keperluan tertentu yang sering dijalankan. Kelompok instruksi ini bisa dibuatkan sebagai prosedur atau sebuah fungsi. Langkah ini akan dapat menghemat memori dibandingkan bila instruksi-instruksi tersebut ditulis berulang-ulang. Kita lihat prosedur. Prosedur adalah suatu kumpulan instruksi untuk mengerjakan suatu keperluan tertentu tanpa mengembalikan suatu nilai. Jadi nulisnya seperti ini dalam bahasa C, void, lalu nama prosedurnya, lalu ada parameter 1, parameter 2, seterusnya sampai parameter N. Lalu baru ada pernyataan-pernyataan. Kemudian fungsi. Fungsi adalah suatu kumpulan instruksi untuk mengerjakan suatu keperluan tertentu dengan hasil akhir pengembalian nilai dari keperluan tersebut. Bentuknya seperti ini. Misalkan ini ada tipe data, nanti ada nama fungsi, parameter 1, parameter 2, sampai parameter N. Lalu ini ada pernyataan-pernyataan. Nah, ini ada return variabel hasilnya. Seperti ini. Contohnya misalkan integer luas, integer panjang, integer lebar. Luas sama dengan panjang kali lebar. Return luas. Lalu pemanggilannya. Pemanggilan prosedur atau fungsi dilakukan dengan langsung menuliskan prosedur atau fungsi. Contohnya, misalkan delay 150. Ini cara memanggil prosedur. Kalau ini dt sama dengan luas 5,10. Ini adalah cara menggunakan fungsi. Pernyataan lain itu ada namanya break.
Ini pernyataan ini akan menghentikan atau menyebabkan keluar dari suatu blok program. Kemudian ada pernyataan continue. Ini pernyataan ini akan menyebabkan kendali melakukan kembali proses perulangan dari awal. Lalu ada lagi go to label ya. Pernyataan akan melakukan loncatan ke label yang tekannya. Itulah sekilas mengenai pemrograman bahasa C yang bisa digunakan dalam robotika. Selain itu, dalam robotika juga digunakan bahasa assembler. Struktur pemrograman pada bahasa assembler sebagai berikut. Struktur bahasa assembler untuk mikrokontroler AVR secara umum terdiri atas inisialisasi program dan program utama. Ini adalah contoh pemrograman menggunakan assembler untuk mikrokontroler 8535 ya. Jadi ada include M8535 defing, lalu seperti ini. Ini tadi terbagi dua, ada inisialisasi penulisannya dan ada program utamanya seperti ini. Lalu menentukan mikron. Jadi menentukan jenis mikrokontroler yang digunakan dengan cara memasukkan file definisi device. Misalkan M8535def.inc ke dalam program utama. Jadi include M8535def.inc. Lalu address program, menuliskan original address program, yaitu 0x0000. Misalkan instruksi RJMP, jadi relatif jam ke label main. Maksudnya agar program memori tidak tumpang tindih dengan data memori. Jadi titik .org 0x0000 rjam main. Isi dari stack pointer. Jadi menentukan isi stack pointer dengan address terakhir RAM. Untuk ATM Mega 8535 yaitu 0x25F. Ini dimaksudkan agar program utama mulai ditulis setelah address terakhir RAM. Jadi misalkan ini ya. Terus main ya seperti ini. Low byte address RAM-nya 5F. Out SPL R16. IDI R16 high ramen high byte address RAM. Outputnya seperti ini. Lalu register I/O, register port ATM Atmega 8535 terdiri dari 3 register I/O, yaitu DDRX, yaitu data direction register, ini untuk memilih arah pin. Kemudian ada port X, jadi port data register, untuk jalur output atau mengaktifkan resistor pull up. Lalu ada pin X, port input, pin address. Konfigurasi port, jadi DDR XN, port XN, I/O, pull up, dan command. Misalkan DDR-nya 0, port XN-nya 0, ini adalah sebagai input, pull up-nya 0 ya. Ini 3 state, command 3 state. Kalau DDR-nya XN-nya 0, port XN-nya 1, ini sebagai input, pull up-nya yes, command-nya pull up-nya aktif. Kemudian DDR XN-nya 1, port XN-nya 0, I/O-nya adalah sebagai output, pull up-nya tidak ada, no. Ini adalah output low. Kemudian DDR XN-nya 1, port XN-nya 1,
Ini output, pull up-nya no, ini output high. Nah, sebagai catatan, X menunjukkan nama port. Jadi nama portnya adalah A, B, C, D. N menunjukkan nomor bit. Nomor bitnya adalah 01234567. Terus nilai awal selalu register I/O. Instruksi I/O ya. In ini adalah membaca data I/O port ke dalam register. Contohnya in R16, pin A. Kalau out menulis data register ke I/O port, contohnya out port A, R16. Ini adalah LDI, load immediate, menulis konstanta ke register sebelum konstanta tersebut dikeluarkan ke I/O port. Contohnya adalah LDI R16, 0xFF. Ada lagi SBI, set bit in I/O, membuat logika high sebuah bit I/O port, contohnya SBI port B,7. Ada lagi instruksinya adalah CBI, clear bit in I/O, jadi membuat logika low pada sebuah bit I/O port. Contohnya CBI port B,5. Ada lagi SBIC, skip if bit in I/O is clear. Jadi lompati satu instruksi jika bit I/O port dalam kondisi clear atau low. Contohnya SBIC port A,3. Ada lagi SBIS, skip if bit in I/O is set. Lompati satu instruksi jika bit I/O port dalam kondisi set high. Contohnya SBIS port B3. Lalu ada operasi aritmatika dalam bahasa assembler. Ini yang pertama adalah add. Ini adalah menambahkan isi dua register. Contohnya add R15, R14. R15 sama dengan R15 tambah R14. Ada lagi operasi aritmatikanya ADC. Jadi menambahkan isi dua register dan isi carry flag. Contohnya ADC R15, R14. Nah, ini adalah maksudnya R15 sama dengan R15 tambah R14 tambah C. Ada lagi ini sub, mengurangi isi dua register. Contohnya sub R19, R14. Ini artinya R19 sama dengan R19 dikurang R14. Ada lagi mul, mengalihkan dua register. Perkalian 8 bit dengan 8 bit menghasilkan bilangan 16 bit. Ini adalah contoh program untuk penjumlahan menggunakan bahasa assembler. Lalu ini adalah contoh pengurangan menggunakan bahasa assembler. Mungkin ini kalau kita lihat ini apakah penjumlahan, kita lihat di sini. Ada add ya. Kalau pengurangan ini sub ya. Di sini. Operasi logika. Yang pertama adalah operasi logika N. Ini untuk meng-N-kan dua register. Contohnya NR23, R27. Ini maksudnya adalah R23 sama dengan R23 di N-kan dengan R27. Ada lagi NI, ANDI, untuk meng-N-kan register dengan konstanta immediate. Contohnya ANDI R25, 0B11110000. Ada lagi operasi logika OR. Jadi mengorkan dua register. Contohnya OR R16, R17. Ini artinya adalah R18 sama dengan R18 OR R17. Ada lagi ORI untuk
menambahkan register dengan konstanta immediate. Contohnya seperti ini ya. Operasi logika lainnya adalah INC. Ini untuk menaikkan satu isi sebuah register. Contohnya INC R14. Lalu DEC untuk menurunkan suatu isi register, sebuah register. Contohnya decrease R15. Ada lagi CLR untuk mengosongkan, clear ya, membuat jadi 0 isi register. Contohnya clear R15. Jadi nanti R15 nya menjadi 0. Ada lagi ini share set all bit in register. Jadi membuat jadi satu isi register. Contohnya share R16. Ini artinya R16 sama dengan 0xFF. Operasi percabangan. Ada SBIC, ada SBIS, ada SBRC, ada CP, ada move, dan ada CPI. Jadi SBIC skip jika bit I/O yang diuji clear. SBIS skip jika bit I/O yang diuji set. SBRC skip jika bit dalam register yang diuji clear. CP compare membandingkan isi dua register. Move mengcopy isi dua register, dan CPI membandingkan register dengan konstanta tertentu. Lalu operasi percabangan lainnya adalah branch if equal. Jadi ini lompat ke label tertentu jika suatu hasil perbandingan adalah sama. Ada lagi branch if not equal, lompat ke label tertentu jika suatu hasil perbandingan adalah tidak sama. Lalu RJMP, jadi relatif jam, lompat ke label tertentu. Jadi RCall, relatif call, memanggil subroutine. Kalau red, return, keluar dari subroutine. Nah, berikut ini adalah program robot. Contoh pada robot. Contohnya adalah robot lengan. Jadi berikut ini adalah contoh program robot lengan yang ada di Laboratorium Sistem Komputer STMIK Jakarta STI Danka. List programnya seperti ini ya. Jadi ini menggunakan bahasa C. Nanti bisa dipelajari ya, dilihat di praktikum yang telah kita lakukan. Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.